Gadis itu terkejut saat mengetahui bahwa pacarnya telah menumbuhkan ekor rubah. Ia takut dokter akan menganggap pacarnya sebagai monster, jadi ia segera menutupi ekor itu dengan mantelnya. Namun dokter tetap menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan gadis itu harus duduk di atas mantelnya sambil berpura-pura tenang. Ia akhirnya menghela napas lega setelah dokter pergi. Namun begitu ia berbalik, ia melihat pacarnya terus bergerak tanpa henti. Yang lebih buruk lagi, dokter tiba-tiba kembali masuk. Ia ingin memeriksa kondisi pria itu, jadi sang gadis langsung berbohong dan berkata bahwa ia sakit perut, memohon dokter untuk mengambilkan obat diare terlebih dahulu. Setelah dokter pergi, gadis itu terkejut mendapati pacarnya telah sepenuhnya berubah menjadi seekor rubah. Yang membuatnya semakin hancur adalah monitor di samping tempat tidur, menunjukkan tanda-tanda vital rubah itu terus menurun. Ia mengira mesinnya rusak dan berulang kali memeriksanya dengan stetoskop, tetapi angka di layar tetap menunjukkan 0. Untuk menyelamatkan pacarnya, gadis itu membungkus rubah itu dengan selimut dan bergegas ke rumah sakit hewan. Berpikir bahwa jika pacarnya adalah rubah, dokter hewan pasti bisa menyelamatkannya. Perawat mendengar suaranya dan segera memanggil dokter. Namun detik berikutnya, pacarnya yang tadi berubah menjadi rubah kembali menjadi manusia. Gadis itu benar-benar panik dan segera menutupi tubuh pacarnya dengan selimut. Tepat saat itu, perawat datang bersama dokter dan gadis itu mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tetapi dokter menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan meminta perawat pergi lebih dulu. Dokter kemudian memberitahu gadis itu bahwa ia tidak hanya bisa merawat hewan peliharaan biasa, tetapi juga hewan khusus yang bisa berubah menjadi manusia. Barulah gadis itu merasa lega. Setelah memeriksa kondisi pria itu, dokter mengatakan bahwa kemungkinan ia akan kehilangan ingatan akibat cedera kepala. Jika ingin menyembuhkannya sepenuhnya, ia harus dipindahkan ke bangsal khusus. Saat gadis itu hendak pergi bersama dokter, pria itu tiba-tiba terbangun dan bahkan memanggil gadis itu ibu. Gadis itu terkejut. Begitu pula sang dokter. Ternyata setelah seekor rubah kehilangan ingatannya, ia akan menganggap orang pertama yang dilihatnya sebagai ibunya. Selain itu, perawatan selanjutnya mengharuskan gadis itu selalu berada di sisinya agar ia mau bekerja sama dengan patuh. Tak punya pilihan lain, gadis itu membawa pria itu pulang. Namun yang tidak ia duga, pria itu benar-benar menganggap dirinya sebagai bayi. Ia mengikuti gadis itu kemanapun dan terus memanggilnya ibu. Untuk menjadi lebih dekat dengannya, pria itu juga meminta pelukan. Gadis itu ingin menolak kontak fisik tersebut, tetapi pria itu berkata bahwa ia masih anak rubah dan harus selalu berada di sisi ibunya. Gadis itu memperingatkannya agar tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia adalah rubah, dan pria itu menurut dengan patuh. Keesokan harinya, karena gadis itu seorang penulis, ia sedang melaporkan pekerjaannya kepada editornya. Pria itu dengan penasaran melihat komputernya dan tanpa sengaja menyentuh keyboard, sehingga naskah yang telah ditulis gadis itu langsung hilang. Untuk mencegahnya mengganggu pekerjaannya, gadis itu melempar mainan-mainannya ke halaman belakang dan menyuruhnya bermain di sana. Namun karena terlalu tenggelam dalam pekerjaannya, gadis itu lupa bahwa ia sedang merebus mie di atas kompor. Malam itu, pria itu mencium bau gosong. Ia segera berlari masuk dan menggendong gadis itu keluar dari ruangan. Di rumah sakit, karena gadis itu menghirup terlalu banyak asap, pria itu membagikan kekuatannya kepadanya. Ia memutuskan bahwa ia akan selalu berada di sisi gadis itu selamanya.